Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Crypto Grave Dude. Pada konten ini kita akan belajar mengenai suatu istilah yang umum dipakai di dunia internet desentral, yaitu snapshot. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, perkenalkan nama saya Adi dan saya host channel ini. Channel ini berisi project-project di dalam masing-masing kripto, pengetahuan-pengetahuan dasar seputar kripto dan teknologi blockchain, serta prediksi pasar kripto. Semua isi konten dan channel ini bukan rekomendasi apapun untuk memutuskan dan melakukan sesuatu. Semua informasi hanyalah untuk kepentingan wisata ilmu saja. Tujuannya, agar teman-teman sekalian punya fondasi dasar untuk mengembangkan pengetahuan ini lebih lanjut dalam mengeksplorasi dunia blockchain dan kripto yang amat luas potensinya. Baiklah, cukup pembukaannya, mari kita mulai. Apa itu snapshot? Bila kita membuka kamus Inggris-Inggris, dijelaskan bahwa snapshot adalah pengambilan gambar foto secara cepat, atau bisa saya gunakan istilah kilasan gambar. Snapshot dalam teknologi IPFS atau Interplanetary File Storage di dunia internet desentral adalah cara melakukan voting bagi banyak proyek-proyek kripto untuk melakukan jajak pendapat untuk kepentingan penggunanya. Proyek kripto selalu mencari cara baru di semua sektor dari seni, keuangan, arsitektur, manajemen, dan hal-hal lain, dan belakangan hal terpenting adalah menemukan cara baru bagaimana komunitas dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan suatu perusahaan. Dalam konten kali ini, kita akan mempelajari bagaimana suatu teknik snapshot dapat membantu usaha yang berbasis komunitas memungkinkan penggunanya untuk memilih proyek mana yang akan dijalankan berikutnya. Snapshot adalah tempat di mana proyek bisa membuat proposal bagi orang-orang untuk melakukan pemungutan suara menggunakan cryptocurrency. Proses ini dikenal sebagai vote signaling. Biasanya proses umum smart contract dalam crypto blockchain selalu melibatkan pergerakan crypto token dari satu dompet ke dompet lain sebagai cara melindungi sistem dari kecurangan seperti voting berulang kali dan atau penyusup ilegal turut melakukan voting. Tetapi dalam snapshot, hal ini tidak diperlukan, karena adanya suatu teknik cemerlang berupa jaringan penyimpanan desentral yang dinamai IPFS. Ketika suatu data dimasukkan dalam IPFS, maka data tersebut dipecah menjadi fragmen lebih kecil dan disebar ke banyak hardware penyimpanan yang dimiliki orang-orang lain yang terhubung dalam sistem ini di seluruh dunia. File ini dijadikan token NFT yang tidak bisa digandakan, tidak bisa diubah, dan tidak bisa disembunyikan. Lalu selanjutnya, file ini diberi penanda digital berupa hash. Dan nantinya lewat penanda digital inilah file bisa dipanggil kembali fragmen-fragmennya dan digabungkan. Dengan cara ini keamanan tinggi didapat, serta anti disensor, anti diubah oleh pihak yang tidak berkepentingan. Karena semua file NFT ini akan melalui proses pencocokan ulang oleh node validator ketika akan digunakan. Karena saat snapshot dilakukan tidak menggunakan verifikasi on-chain, tiap voting menjadi tanpa biaya. Ini adalah perangkat populer bagi organisasi desentral atau DAO yang mencari tahu apa yang penggunanya pikirkan atau inginkan dengan menggunakan teknologi blockchain. Untuk perusahaan yang ingin mengadakan mekanisme snapshot, mereka membutuhkan sebuah entitas dalam Ethereum Naming Service atau ENS. Mengenai ENS, Anda bisa menonton konten saya tentang ini yang linknya saya berikan di pojok kanan atas layar Anda. Setelah punya ENS, mereka kemudian tinggal menambahkan catatan pada ENS tersebut untuk mengizinkan pemungutan suara terlihat pada address tersebut. Di lain sisi, pengguna membutuhkan suatu alamat dompet dengan cryptocurrency yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Bentuk kripto yang digunakan biasanya berupa token NFT perusahaan tersebut. NFT ini harus ditempatkan dalam dompet yang bisa terhubung dengan dApp, yaitu internetnya blockchain, browser. Misalkan MetaMask. Pengguna cukup menghubungkan dompet mereka dengan situs snapshot yang dimaksudkan, dan secara otomatis akan bisa ikut pemungutan suara dalam proposal apa saja yang ada di sana. Apa keistimewaan snapshot ini? Berbeda dengan umumnya sistem sentralistik, pemungutan suara harus ada infrastruktur untuk melaksanakannya, seperti rapat umum, pemilihan umum, dan lain-lain. Metode kuno semacam ini jelas menyita waktu, biaya besar, dan rawan adanya manipulasi. Snapshot berbeda karena mengizinkan proyek mencari anggota yang paling berkomitmen memegang kripto token yang mereka sepakati, dan karenanya mereka pantas diminta untuk mengambil keputusan. Mekanisme ini tidak memerlukan transaksi dalam blockchain, melainkan
menggunakan jaringan IPFS untuk menciptakan dan menyimpan voting. Hal ini membuat Snapshot dapat menggunakan blockchain untuk mendata apa yang paling diinginkan oleh komunitas mereka tanpa membebani mereka dengan biaya. Jadi sangat kontras ya dengan sistem pemerintahan manapun yang membebankan biaya-biaya administrasi kepada pengguna saat mereka merombak sistem, baik itu biaya yang dimunculkan langsung atau tidak langsung karena berkaitan dengan aturan-aturan lain sebelumnya. Di sini voting dilakukan dengan cepat, aman, murah, dan tanpa biaya. Hasil voting ini bisa dibuat melalui interface yang dapat terus dilacak ketika voting berlangsung secara real-time. Pengguna Snapshot ini bisa beragam perusahaan dalam decentralized finance atau DeFi seperti Uniswap, Balancer, Yearn, Bancor, The Graph, Aragon, dan lain-lain. Sistem Snapshot dirancang untuk mengakomodasi beragam survei maupun polling. Sebagai contoh, Project 1 meminta pemirsanya untuk voting pada fitur baru sebagai bagian dari roadmap project mereka. Uniswap contohnya meminta penggunanya memberi suara apakah mereka harus alokasikan dana untuk pembelaan legal jika proyek mereka suatu hari menghadapi pemeriksaan oleh regulator. Di pemungutan suara tipe lainnya bisa saja berupa penentuan kebijakan perusahaan terkait penggunaan dana treasury mereka. Esensi daripada Snapshot ini mirip dengan keanggotaan parlemen dalam suatu negara, membagi kewenangan kepada banyak orang untuk menentukan arah kebijakan, voting langsung tanpa banyak pihak penengah dan infrastruktur yang rumit. Sistem voting seperti ini masih seumur bayi, tetapi banyak perusahaan telah memanfaatkan sistem ini, di mana komunitas dapat bergabung bersama untuk voting proposal yang akan dijalankan. Snapshot ini sepenuhnya open source, memungkinkan orang-orang berkontribusi dalam proyek atau menciptakan versi alternatif yang artinya dapat berkembang ke banyak arah. Untuk saat ini, proyek-proyek DeFi mencari cara cepat dalam mendapatkan masukan dari penggunanya. Disitulah Snapshot sebagai batu lompatan besar untuk solusi cerdas, cepat, murah, aman di kemudian hari. Bayangkanlah bila pemilihan umum negara sudah menggunakan sistem seperti ini. Tidak perlu lagi keluar biaya besar hanya untuk menghitung suara dalam kotak suara. Apakah alasan lebih percaya kepada manusia ketimbang teknologi terus dikedepankan supaya ada anggaran? Demikianlah akhir daripada konten ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like untuk konten ini dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.